welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Setelah melihat apa yang ada di kamar Evan, Verlyn memutuskan untuk pergi. Ada trauma tersendiri dalam hatinya. Ada rasa takut yang membuatnya seperti deja vu pada apa yang dia alami dengan Devano. Evan yang sedang berada di kamar mandi tidak tahu jika calon istrinya meninggalkan rumah tanpa pamit. Begitu ada taksi yang melintas, Verlyn langsung menyetopnya, kemudian menyebutkan alamat rumahnya pada sang sopir. Tanpa bisa dicegah, air mata Verlyn menetes. Mengapa nasibnya selalu saja tidak bagus? Apa memang tidak akan pernah ada pria yang tulus mencintainya? Sesampainya di depan rumah, Verlyn memberikan uang kepada sang sopir, kemudian segera turun dari taksi itu. Tanpa ia sangka ada Devano yang juga duduk menunggu. Ada apa lagi? Mengapa di saat ia ingin sendiri, mantan suaminya harus muncul di depannya? "Hai Ver," sapa pria itu. "Ada apa lagi Dev? Lama tidak bertemu." "Ya, bagi kamu mungkin hanya sebentar, tapi bagiku ini sangat lama. Terakhir kita bertemu, aku pikir apa yang kamu ucapkan tentang pria itu hanya omong kosong. Begitu juga ketika Flo mengatakan demikian. Namun ternyata kamu tidak main-main. Selamat ya." "Makasih. Sudah kan? Aku ingin istirahat, capek. Kedatanganku ke sini, aku ingin mengatakan beberapa hal." "Apalagi Dev?" "Pertama, kamu harus tahu, sekalipun kamu telah menjadi milik orang lain, aku akan selalu mencintai kamu." Air mata yang sejak tadi ditahan dan disembunyikan dari Devano akhirnya jatuh lagi. Cinta, cinta, dan cinta. Sampai kapan kamu akan berhenti mengucapkan itu, ha? Aku muak dengan pernyataan cinta kamu. Aku muak. Tidak bisakah kamu berhenti bicara soal cinta? Verlyn menatap Devano dengan air mata yang membanjiri pipinya. Pria itu meletakkan kedua tangannya di pundak Verlyn. "Aku minta maaf jika kamu tidak menyukainya. Yang kedua, aku memutuskan untuk memilih menjadi teman kamu lagi. Semoga kamu bahagia bersama calon suamimu. Aku tidak akan mengganggumu lagi." Verlyn diam. Ada apa dengan Devano? Secepat itukah dia berubah? "Kamu gak dipercaya? Secepat inikah?" "Karena aku sadar kebahagiaan kamu itu sangat penting untukku." Devano membawa mantan istrinya ke dalam pelukan. Evan keluar dari kamar mandi. Tubuhnya sudah lebih segar sekarang. Ia mengambil pakaian dari dalam lemari kemudian memakainya. Setelah menyisir rambut dan menyemprotkan parfum ke tubuhnya, ia keluar dari kamar. Perutnya sudah meminta untuk diisi. Dan tentu saja, meskipun baru sebentar, ia sudah sangat merindukan sang calon istri. Namun, begitu ia ke ruang makan, tidak ditemukan Verlyn di sana. Begitu juga dengan di dapur. Verlyn, kamu di mana?" Tidak ada yang menjawab. Ia mencari ke seluruh penjuru rumah, tapi tidak juga ditemukan tanda-tanda Verlyn ada di sana. Evan mencari ponsel miliknya, kemudian mencari nomor ponsel Verlyn lalu menghubunginya. Tersambung, namun tak juga kunjung diangkat. "Ver, kamu kenapa? Kamu di mana?" Perut yang tadi lapar dan sempat berbunyi kini tidak lagi. Pria itu lebih fokus pada rasa khawatir pada calon istrinya. Tidak ingin menunda lagi, ia segera mengambil kunci mobil dan segera mencari Verlyn ke rumahnya. Baru sampai di pertengahan jalan, ia mendapat pesan dari wanita itu. "Saya ada urusan dengan teman saya, Pak. Maaf, tidak menunggu Bapak dulu untuk pamit. Bapak tidak perlu mengkhawatirkan saya." Rasa lega Evan rasakan. Ingin memastikan, ia kembali menelpon Verlyn. Namun tetap saja tidak dijawab. Ia hanya mendapat satu pesan lagi. "Maaf Pak, teman saya sedang membutuhkan saya, jadi saya tidak bisa menjawab telepon Bapak." Akhirnya Evan hanya bisa memakluminya. "Baiklah, syukur jika kamu tidak apa-apa. Tolong hubungi saya jika nanti urusan kamu sudah selesai ya." Verlyn hanya bisa menangis dalam kesendiriannya. Ia ingin bertanya pada Evan tentang perasaannya sebenarnya. Namun rasa takut masih melingkupi hati. Bagaimana jika jawaban Evan tidak sesuai yang ia harapkan? Bagaimana jika lagi-lagi ia hanya dijadikan sebagai cadangan? Sanggupkah nanti ia bertahan lagi? Atau justru traumanya akan semakin dalam dan justru akan membuatnya semakin enggan mengenal makhluk bernama lelaki? Memikirkan semua itu, rasanya kepala Verlyn hampir pecah. Apalagi ketika teringat Devano yang tiba-tiba saja berubah. Benarkah memang pria itu sudah lebih baik? Atau ia memiliki rencana yang Verlyn juga tidak tahu apa itu?
Kak Vano dari mana saja? Tanya Flo ketika Devano baru saja sampai di rumah. Dari rumah Verlin. Oh, bagaimana kabar dia? Baik-baik saja. Flo sekarang memang mencoba untuk bersikap baik. Ia tekan rasa cemburunya agar tidak selalu terjadi keributan. Gimana Dava? Tidur kak. Aku ingin mandi dulu. Mau aku siapkan makan malam? Nanti saja. Pria itu melenggang ke kamar mandi. Di balik pintu kamar ia tersenyum. Ia teringat kembali wangi tubuh dan rambut Verlin saat tadi ia memeluknya. Tidak ada yang berubah. Aroma yang tadi di hidungnya masih sama seperti dulu, saat wanita itu masih menjadi miliknya. Pria yang sejak tadi masih menggunakan setelan jasnya melepas satu demi satu yang ia kenakan. Ia membaui pakaiannya. Rasanya sayang jika bau parfum Verlin harus hilang. Akhirnya ia memilih untuk menggantung kemeja dan jasnya lalu menyimpannya di lemari. Ketika menggantung pakaiannya, ia baru sadar jika masih ada satu setel lingerie milik Verlin yang masih tergantung di sana. Lingerie berwarna marun itu mengingatkannya pada sang mantan istri. Ia mengambilnya. Ver, aku baru sadar kalau masih ada ini di sini. Mulai sekarang harus selalu temani aku ya. Sekarang aku mau mandi. Kamu harus menemaniku di kamar mandi. Benar saja, Devano membawa lingerie yang masih berada di gantungannya ke kamar mandi. Ia gantung di dinding, di mana bisa dilihatnya saat ia sedang berdiri di bawah shower. Sambil menggosok tubuhnya, ia membayangkan Verlin ada di sana. Sungguh, semakin ingin melupakan, justru rasanya semakin sulit. Bagaimana tidak? Verlin adalah kategori istri idaman. Bodohnya dia saja yang akhirnya terjebak pada hubungan penuh obsesi dan nafsu yang Flo ciptakan. Dari luar kamar mandi, Flo bisa mendengar suara gemericik air. Bedanya kali ini ia juga mendengar suara lain berupa erangan penuh kenikmatan dari bibir Devano. Sebagai wanita yang sudah sering melakukannya, tentu saja Flo tidak asing dengan suara itu. Meskipun memang dululah ia bisa mendengarnya, sekarang sudah tidak lagi. Lalu apa gerangan yang membuat Devano bisa seperti itu? Padahal di kamar mandi pria itu hanya sendiri. Dengan pelan dan sangat hati-hati, Flo mencoba membuka pintu. Tidak dikunci. Ia membukanya sedikit. Samar-samar ia mendengar sang suami menyuarakan nama Verlin. Verlin lagi. Mengapa kehadiran Flo harus kalah dengan fantasi Devano dengan Verlin? Tidak kuat harus mendengar lebih jauh lagi, Flo memilih untuk menutup kembali pintu kamar mandi. Ia duduk di pinggiran ranjang. Diusapnya perutnya yang masih rata. Mengapa nasib Verlin begitu bagus? Dia bisa dicintai Devano sampai sebegitunya. Di saat sudah bercerai pun dengan mudah wanita itu bisa mendapat cinta yang baru. Namun, mengapa nasibnya begitu buruk? Dibuang keluarga kandungnya, dan sekarang cintanya harus bertepuk sebelah tangan. Entah sampai kapan. Devano keluar dari kamar mandi. Ia bawa kembali lingerie milik Verlin, berniat menyimpannya lagi di lemari. Pasangan suami istri itu sama-sama terkejut ketika saling tatap. Devano terkejut dengan keberadaan Flo, sedangkan Flo terkejut dengan benda yang ada di tangan suaminya. Flo memang tidak begitu teliti. Saat menyimpan baju Devano yang sudah rapi, ia hanya meletakkannya di lemari. Tidak pernah sekalipun merapikannya. Karena itulah, ia tidak sadar ada sebuah lingerie di lemari Devano yang memang letaknya tertutup kemeja-kemeja pria itu. Punya siapa itu, Kak? Oh, ini. Punya Verlin. Aku baru sadar kalau ada yang tertinggal. Kenapa bisa ada di kamar mandi? Aku yang membawanya. Jangan bilang kakak habis menggunakannya sebagai fantasi kakak. Dengan berat hati, aku harus bilang iya. Maafkan aku, Flo. Aku terlalu merindukannya. Flo menangis lagi. Mengapa kehamilannya selalu ia lewati dengan sangat berat? Aku dengar tadi kakak begitu menikmatinya. Tidak seperti saat bercinta denganku. Maaf Flo. Ya silakan saja. Lakukan apapun yang bisa membuat kakak bahagia. Asal jangan pernah tinggalkan aku dan Dava. Flo keluar dari kamar Devano. Sejujurnya ia lelah. Namun sulit rasanya untuk berhenti. Keinginannya untuk bertahan jauh lebih besar. Esoknya Verlin memutuskan untuk tidak berangkat ke kantor. Panggilan telepon juga chat berulang kali dari Evan ia abaikan. Wanita itu belum siap untuk mendengar semuanya. Ia takut, teramat takut.
Takut kenyataannya seperti apa yang sedang ia bayangkan. Takut kalau dirinya nanti hanya dijadikan sebagai istri pajangan. Karena kenyataannya, Evan masih menyimpan semua kenangannya bersama Agatha. Bahkan boneka beruang berfoto pasangan suami istri itu setia menemani Evan di ranjang, di sebelahnya. Lalu apa arti kehadirannya? Apa arti semua perkataan manis yang Evan ucapkan? Mungkinkah ia akan terperosok lagi ke lubang yang sama? Sementara Evan, karena telepon dan pesannya tak kunjung mendapat respon, akhirnya ia memilih untuk ke rumah Verlin. Ia harus tahu apa yang terjadi. Apa masalah teman Verlin begitu besar dan rumit, sampai sepertinya Verlin harus terlibat. Evan terus mengetuk pintu, namun tidak juga mendapat jawaban, apalagi pintu dibuka. "Apa kamu tidak ada di rumah, Ver?" gumam Evan. "Ver, kamu di mana? Apa kamu tidak ada di rumah? Saya di depan rumah kamu. Kalau kamu di rumah, tolong bukakan pintu untuk saya. Saya tahu kamu sedang online. Apa saya punya salah sehingga kamu seperti menghindar dari saya?" Beberapa saat kemudian, akhirnya Verlin membalas pesan Evan. "Saya ingin sendiri, Pak. Rasanya kita perlu pikirkan ulang tentang rencana pernikahan kita." Mendapat balasan demikian, tentu saja emosi Evan tersulut. Pikirkan ulang pernikahan. Mengapa? Apakah kesalahan yang sudah ia buat? Ada masalah apa? Kalau kamu di rumah, tolong bukakan pintu. Kita bisa bicarakan baik-baik. Apa ada kesalahan yang sudah aku buat? 5 menit, 10 menit, Verlin tidak juga kunjung membuka pintu. "Demi Tuhan, Ver, jangan membuat saya bingung." Untuk pertama kalinya, Evan merasa begitu emosi pada Verlin. Akhirnya pintu terbuka. Muncullah Verlin dengan mata sembab dan wajah pucat. "Ver, kamu baik-baik saja?" tanya Evan lembut. Nyatanya Evan tetap saja khawatir pada calon istrinya, meskipun tadi sempat emosi. "Masuk, Pak, kita harus bicara." Evan menurut. Ia masuk, kemudian duduk di salah satu sofa. "Semalaman saya tidak bisa tidur. Saya terus kepikiran kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa Bapak mencintai saya?" "Iya, tentu saja." "Apa artinya almarhumah istri Bapak bagi Bapak sekarang?" Evan menatap Verlin. "Mengapa tiba-tiba kamu bertanya begitu? Pernikahan kita sudah di depan mata. Tapi mengapa saya baru menemukan faktanya sekarang?" "Fakta? Fakta apa?" "Fakta tentang seberapa besar cinta Bapak terhadap beliau." Kening Evan berkerut. "Apa kemarin saya telah salah ucap? Atau salah sikap?" Verlin meneteskan air mata. Apakah Evan tidak menyadari kalau rumahnya masih penuh dengan kenangan? "Hei, jangan menangis." Evan berniat untuk duduk di sebelah Verlin, namun wanita itu menahannya. "Lebih baik Bapak tetap duduk di situ. Saya ingin kita bicara, tanpa harus ada kontak fisik." "Oh, oke. Kenapa kamu menangis?" "Oh ya, fakta. Fakta apa yang baru saja kamu dapat?" "Fakta kalau kalian adalah pasangan yang sangat serasi. Fakta kalau Bapak masih sangat mencintai beliau. Fakta kalau Bapak belum bisa melupakan beliau." "Kamu tahu dari mana?" "Foto besar yang terbingkai dengan cantik di ruang keluarga dan kamar pribadi Bapak. Album foto sejak kalian kuliah, pacaran, hingga menikah. Boneka besar berisi foto kalian selalu menemani tidur Bapak." Mata Evan melebar, bibirnya tertarik tak simetris, tersenyum canggung. "Pernikahan kita tinggal menghitung hari, tapi nyatanya Bapak belum move on. Bapak belum melupakan almarhumah istri Bapak. Lalu akan dijadikan apa saya dalam kehidupan Bapak? Jadikan istri pajangan." "Kamu terlalu banyak nonton sinetron istri yang teraniaya, Ver. Bukan waktunya untuk bercanda, Pak." "Saya tidak sedang bercanda. Kalau Bapak masih begitu mencintai istri Bapak, lebih baik kita batalkan pernikahan kita." "Tapi saya sudah mencium kamu, Ver. Udah sedikit grepe-grepe juga kan?" "Pak, bukan waktunya untuk membahas hal seperti itu." "Wah, kamu galak juga ternyata. Nanti kalau kita sudah menikah, saya bisa masuk isti nih, ikatan suami takut istri." Verlin semakin kesal. Bisa-bisanya Evan bercanda di saat-saat seperti ini. Ia pun berdiri. "Silakan Bapak pulang, Pak. Saya ingin sendiri." Evan ikut berdiri. Ia peluk Verlin dari belakang. Awalnya wanita itu menolak. Namun, apa arti tenaganya dibanding tenaga Evan? Pria itu duduk dan membiarkan Verlin di pangkuannya.
Maafkan saya yang terlalu cuek pada dekorasi rumah saya. Saya terlalu fokus pada dekorasi rumah orang lain. Masalah foto dalam bingkai dan album foto, saya hanya belum sempat menyimpannya di gudang. Dulu saya terlalu kehilangannya, hingga saya tidak rela mengubah apapun yang ada di rumah. Lalu ketika saya mulai sibuk dengan pekerjaan, saya mulai mengikhlaskannya. Selama ini saya memanggil orang untuk bersih-bersih rumah, 2 atau 3 hari sekali. Ruang keluarga salah satu ruangan yang hampir tidak pernah saya masuki. Jelas Evan, dengan nada yang begitu lembut. Lalu kamar, bukankah Bapak memasuki kamar itu? Dan di sana Bapak bisa selalu memandangi foto besar di dinding, lalu tidur sambil memeluk boneka itu. Saya tidak pernah memandangi foto itu. Sejak perlahan saya bisa mengikhlaskan. Karena untuk lupa, sudah pasti saya tidak bisa melupakannya. Karena saya yakin, kamu pasti juga tidak bisa melupakan mantan suami kamu. Dan boneka, saya tidak pernah memeluknya ketika tidur, karena saya selalu tidur di ruang kerja saya. Paling setelah menikah, saya akan kembali tidur di kamar bersama istri saya. Dan tentu saja, saya akan mengganti interior dan barangnya dengan yang paling bagus. Verlin diam. Bagaimana? Masih mau membatalkan pernikahan kita?